Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang budgeting. Adapun tujuan pembelajaran kali ini kita dapat memahami profit planning, kemudian memahami budgeting serta bagaimana menyusun operasional budgeting. Istilah antara profit planning dengan budgeting itu kita kadang sulit membedakan ya. Profit planning itu merupakan pengembangan rencana operasional untuk mencapai tujuan perusahaan, dalam hal ini laba atau profit. Jadi ada banyak langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai suatu laba. Nah, salah satunya ini adalah budgeting, penganggaran ya. Jadi penganggaran ini perencanaan yang berupa target keuangan atau istilah kuantitatif lainnya. Jadi budgeting ini merupakan bagian dari profit planning. Definisi budgeting yang berupa suatu perencanaan yang dituangkan dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif, sehingga budgeting juga berbeda dengan forecast ya. Forecast ini suatu prediksi ya, apa yang akan terjadi atau yang akan dialami oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi budgeting itu sendiri juga otomatis berbeda dengan istilah forecast. Capaian profit planning, ada beberapa hambatan ini yang harus dimitigasi oleh perusahaan. Yang pertama adalah teknologi. Dengan semakin berkembang teknologi, perusahaan juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kemudian hambatan berikutnya adalah kebijakan pesaing bisnis. Jadi kalau perusahaan ini kalah dalam berstrategi, maka profit planning ini akan ada menemukan kendala-kendala. Kemudian hambatan berikutnya adalah kondisi ekonomi, politik juga dapat menjadi hambatan ya. Kemudian demografi serta selera konsumen. Jadi semua ini bisa merupakan hambatan di dalam pencapaian profit planning. Beberapa hambatan itu perusahaan harus memitigasi resiko, bagaimana strategi atau langkah di dalam mengatasi hambatan tersebut, sehingga pencapaian profit planning ini tidak mengalami suatu kendala yang besar, jadi tetap sesuai dengan apa yang direncanakan pada tahap awal. Dalam pencapaian target profit ya, perusahaan bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah a priori method. Dalam hal ini profit ini menjadi pokok perencanaan, base-nya. Berapa sih profit yang diinginkan gitu ya. Jadi dalam satu periode misalnya perusahaan menetapkan profit sebesar X. Nah, nanti apa nih yang perlu dilakukan untuk mencapai profit yang sebesar X tersebut gitu. Kemudian metode yang kedua adalah posteriori. Dalam hal ini profit merupakan hasilnya. Jadi kita menetapkan langkah-langkah atau strategi ya, apa saja. Nah, nanti hasilnya itu adalah dampak dari langkah-langkah yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga adalah pragmatis ya. Di sini perusahaan sudah menetapkan standar profit tertentu ya, tentu saja harus didasarkan pada pengalaman perusahaan sebelumnya. Kita akan masuk materi tentang beberapa faktor dalam menentukan profit objektif. Yang pertama adalah laba atau rugi atas produksi dengan volume tertentu. Kemudian volume penjualan yang dibutuhkan untuk mengcover
biaya-biaya perusahaan dan biaya keperluan lainnya. Yang ketiga adalah break-even point. Yang selanjutnya adalah volume penjualan yang mampu dicapai dengan kemampuan saat ini. Dan dua faktor lainnya yaitu kapasitas operasi yang mencukupi serta return on capital yang ditetapkan. Terkait dengan profit planning, kita mengenal ada long range planning dan short range planning. Berikut paparan dari perbedaan keduanya serta paparan dari beberapa benefit profit planning itu sendiri.